Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillahi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan melantunkan doa Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melantunkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, pagi ini mari kita kembali untuk sama-sama belajar, yaitu mengenai akhlak yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana pagi ini kita akan mengambil sebuah judul amalan yang akan memasukkan kita semua ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga itu ada kamar, ya, kamar yang tidak bisa kita bayangkan seperti kamar rumah kita. Tidak bisa kita bayangkan indah dan nikmatnya kamar itu seperti kamar milik orang-orang yang rumahnya sangat mewah sama sekali. Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha. Kamar ini, orang yang di dalam kamar ini bisa melihat keindahannya surga yang ada di luar. Dan sebaliknya, wa yura dhahiruha wa yura batinuha dhahiruha min dhahiriha. Wa yura batinuha min dhahiriha. Dan juga orang-orang yang ada di luar kamar itu, subhanallah, bisa melihat juga keindahan-keindahan yang ada di kamar tersebut. Sebuah keindahan surga yang Allah janjikan untuk siapa? U'iduhallah, Allah menjanjikan kamar-kamar indah itu. Kamar-kamar yang ada di surga, ghurafan yang ada di surga itu untuk siapa? Yang pertama, ut'imut ta'ama, untuk orang-orang yang suka memberikan makanan, yang suka bersedekah, yang suka berbagi terhadap siapa saja, berbagi, terutama berbagi kepada fakir miskin, terutama juga berbagi kepada anak-anak yatim. Nah, dalam membagi ini kita disunahkan oleh baginda Nabi ahsanaman indaka, berbagi dengan sesuatu yang paling baik, ya, yang paling baik yang oleh orang itu miliki, ya. Orang itu memiliki sesuatu yang paling baik, maka itulah yang harus diberikan. Ketika kita makan dengan makanan yang enak, yang lezat, yang bergizi, maka disunahkan kita ini memberi dengan apa yang kita nikmati. Jangan suka memberi kepada orang yang kita tidak suka. Maka oleh karena itu, marilah kita sama-sama senantiasa berbagi kepada tetangga, kepada teman, ya, terutama lagi kepada fakir miskin. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha pun diajarkan oleh Nabi kalau memasak dibanyakin kuahnya. Ya Aisyah, idza tabahti maraqatan, ya, waktu idza tabahti raqatan faksir ma'aha. Wahai Aisyah, apabila kamu memasak sebuah sayur, banyakin kuahnya. Tujawir jironah, kemudian
diperintahkan Aisyah oleh Nabi untuk apa? Untuk berbagi kepada tetangganya. Kenapa? Karena sifat berbagi itu adalah sifat yang akan menjadikan kita wa'iduha fil jannah, dijanjikan oleh Allah untuk bisa menempati surga yang sangat indah. Itu nomor satu. Nomor kedua adalah al-alanal kalam. Siapa yang akan Allah tempatkan di surga tersebut? Ya, nomor kedua adalah memiliki sifat yaitu menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga omongan. Ini lisan itu sebuah penentu nasib. Dengan lisan manusia bisa di surga, dengan lisan pula manusia bisa di neraka. Yudkhilun nara bil lisan wa yudkhilul jannata bil lisan. Oleh karena itu, poin kedua ini adalah poin yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena dengan lisan bisa terjadi permusuhan. Dengan lisan bisa menjadi saling dendam. Gara-gara lisan pula banyak orang yang saling membenci. Oleh karena itu, al-alan al-kalam, menjaga lisan adalah poin yang kedua yang harus kita praktekkan di lingkungan masyarakat ini dalam rangka kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah menjanjikan orang-orang yang menjaga lisannya termasuk orang-orang yang akan Allah tempatkan di surga tersebut. Jadi anak-anak ibu sekalian, di WA kata-kata harus baik, karena walaupun itu adalah pekerjaan tangan, intinya itu sumbernya dari lisan. Ngomong di WA, perkataannya harus baik, jawab harus dengan jawaban yang baik. Orang mukmin itu adalah orang mukmin yang lisannya dijaga. Itu nomor kedua ya. Kemudian nomor ketiganya watabi'us shiyam, mengikuti puasa wajib, alias banyak melakukan puasa sunnah, karena puasa pun adalah sebagai perisai ya. Perisai itu artinya penjaga, mengamankan diri dari nafsu. Itu termasuk dalamnya adalah puasa. Jadi anak-anak ibu sekalian, sekali-kali puasa sunnah ya. Bisa kalian milih, biasa puasa Senin Kamis, atau sekali-kali ada puasa dalam 1 tahun sekali, yaitu puasa Muharram, tanggal 10 Muharram, atau setahun sekali ada yang namanya puasa Arafah ya. Nah, itu puasa-puasa itu harus dijalankan, walaupun itu termasuk puasa sunnah, karena orang-orang yang berpuasa pun itu termasuk orang-orang yang sedang menjaga dirinya untuk menjadi lebih baik, sehingga orang-orang puasa pun termasuk orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berpuasa diusahakan lah gitu ya. Walaupun sibuk dengan pekerjaan, walaupun teman di kantor tidak puasa, nah ada puasa-puasa sunnah yang diajarkan Nabi, yang mana puasa ini akan menghilangkan dosa setahun yang lalu, seperti puasa Arafah gitu ya. Nah gitu. Nah sekarang mungkin ada lagi namanya nanti ketemu dengan puasa sunnah lagi di bulan Rajab, ada ketemu dengan puasa sunnah lagi di sebulan 3 hari. Nah itu ada sebulan 3 hari yang namanya puasa Yaumul Bid. Kalian juga jalankan itu, walaupun hanya sehari nggak apa-apa, nggak masalah, karena puasa sunnah sehari juga boleh. Nah jadi itu nomor ketiganya. Kemudian nomor keempatnya adalah al-qiyamu bil-lail, yaitu al-qiyamul bil-laili wan nasuniyah. Yang nomor keempatnya adalah bangun di malam hari untuk sholat tahajud. Anak-anak ibu, jangan sampai terlewatkan tahajudnya ya. Berusaha untuk bangun di malam hari, walaupun hanya mampu melaksanakan 2 rakaat, kemudian kalian karena ngantuk besok mau kerja, nah boleh kalian tidur lagi misalkan sebelum subuh. Jangan sampai telat juga subuhnya, jangan sampai tahajudnya iya subuhnya enggak, itu juga tidak bagus gitu ya. Jadi intinya di dalam hadis ini disampaikan bahwa 4 perkara ini bisa menjadikan sebuah amalan
yang Allah akan tempatkan kita di surga nanti. Nah, ini 4 perkara ini harus berusaha untuk bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita ulang. Nomor satunya adalah suka memberikan makanan, ya, suka berbagi, ya, suka berbagi. Nomor keduanya adalah menjaga lisan di dalam perkataan, jangan sampai lisan kita itu ngomong kasar, ya, kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada yang sesama, kepada yang lebih muda. Tetap harus dijaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ini kotor, apalagi lisan kita sampai mengeluarkan kata-kata binatang dan lain sebagainya. Itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor ketiga adalah berpuasa sunnah. Itu usahakan untuk bisa puasa sunnah di waktu-waktu tertentu yang disunahkan oleh Allah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor ketiganya adalah bangun malam, yaitu untuk melaksanakan sholat tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan kalian supaya hidup berkah, supaya rizkinya berlimpah untuk ibadah taat kepada Allah dan banyak bersedekah, ibadahnya istiqomah dalam sehari-harinya, dan saat wafatnya Allah wafatkan kita husnul khatimah. Itu aja nasihat ibu untuk anak-anak ibu sekalian. Insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini agar Allah berikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.